Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gua mau bahas ya, ada dua saham yang masuk radar penerawangan gua melalui penilaian bahwa ini banyak dibeli atau pembelian kuat ya sebenarnya. Strong buy gitu. Ada saham ESA atau Surya Esa Perkasa dan Indosat. Nah, dua ini nanti akan gua bahas. Sebelum itu, disclaimer on dulu di awal. Video ini bersifat edukasi, informasi bukan rekomendasi. Jadi buat teman-teman, kita sama-sama belajar, sama-sama analisa bahwa dalam hal menentukan membeli atau menjual, kita harus tahu dulu, baik itu secara bandarmologi, kemudian pergerakan secara teknikal, maupun laporan keuangannya ya. Di sini gue menggunakan aplikasi. Oke, langsung aja. Yang pertama itu kita bahas secara indeks komposit kita, IHSG. Hari ini memang ditutup ya, melemah ke level 7.129 atau ditutup minus 0,43%. Jadi potensi yang seperti yang gue share kemarin, bahas bahwa IHSG jika belum mampu menyentuh resisten 7.186, maka potensinya akan tertahan dan balik lagi ada koreksi menuju ke 7.100. Tetapi menurut gue masih kuat untuk menutup secara sempurna gap yang tersedia. Oke, kita lihat sebelum di Agustus ini berakhir, September IHSG ada koreksi. Nah, batasnya gue udah tanda ya trendline ini. Oke, kita langsung masuk ke ESA. Yang pertama, ESA, laporan kuartal keduanya lumayan cukup signifikan, tapi kita lihat nih, 1 bulan terakhir tuh sudah naik banyak ya, ESA. Ya, jadi merespon dari hasil keluarnya kuartal kedua ini. Apakah memang sekarang masih bisa buy ataupun sudah terlambat? Nah, dari bandar detektor dari awal bulan Agustus itu adanya akumulasi ya dari broker-broker KZ, YP, dan NI. Meskipun memang ada AK, BB, dan AZ melakukan take profit. Secara apa namanya? eh, secara teknikal. Nah, ini pada tengahan Juli kemarin memang ada sinyal beli ya. Oh iya, buat teman-teman, nanti akan gue bahas di sesi khusus ya untuk memunculkan bagaimana di TradingView itu eh, ada sinyal jual ataupun beli. Komen aja jika ada yang mau, komen aja. Kalau misalnya perlu dibahas, nanti akan gue bahas. Akan gue bagikan. Gitu. Kemudian, gue menggunakan indikator ini yang ada di TradingView bahwa ESA masuk di eh, strong buy ya. Kenapa gue bahas ESA? Karena apa? Kapitalisasi pasarnya sudah triliunan, kemudian volume yang masuk itu ratusan ya, ratusan miliar gitu. Volume harganya, kemudian ini volume harga gitu ya. Akan gue bahas ESA. Jadi di sini ketika teman-teman sudah masuk di pertengahan Juli itu sudah cuan di 58%. Nah, bagaimana cara menggunakan swing trading menggunakan indikator-indikator buy, sinyal buy, sama jual, sama sell gitu ya. Di sini, jika MA yang merah ini ya, MA10 sudah bersilangan dengan MA20, maka itu strong buy gitu ya. Strong buy dan diproyeksikan untuk beli gitu. Dan dikonfirmasi bahwa ini berada dalam supportnya ini kan supportnya nih. Nah, di sini di harga sebelumnya di 800 itu supportnya. Itu udah strong buy. Bagaimana potensi depannya? Nah, ini memang volumenya juga besar dan potensi untuk melanjutkan kenaikan ya sampai dengan resisten terdekat di seribuan ya 1190. Meskipun memang sudah
ter apa sentuh tapi belum breakout. Nah, dengan candle yang runcing ke atas ini juga menandakan belum mampu untuk apa namanya melanjutkan kenaikan. Jadi hati-hati wait and see bagi teman-teman yang sudah profit beli di harga bawah silakan take profit terlebih dahulu sampai nanti muncul keluar sinyal beli lagi gitu ya. Itu untuk ESA, kemudian ESA gue lihat juga secara seasonality di sini di Oktober ya, teman-teman siap-siap. Di Oktober, ESA probability-nya 100% naik. Dan di Agustus, hati-hati, di pertengahan Agustus ini kan naiknya sudah cukup banyak nih. Ya, kalau gue buat garis trend line, ya, di sini. Nah, jika garis trend line ini patah, artinya harga itu menyentuh garis EMA 20 di bawah break, ya, dan dikonfirmasi bahwa MA10-nya sudah cross ke bawah, menembus EMA 20, maka itu akan downtrend. Hati-hati di bulan Agustus ini, atau di pertengahan, ataupun di akhir, hati-hati koreksi. Dan proyeksinya nanti di eh, bulan Oktober kita cuan lagi, gitu ya. Bisa dipantau. Itu untuk ESA, kemudian lanjut ke Indosat. Ya, masuk ke Indosat, kita lihat dulu laporan keuangannya itu naik ya. Sorry, turun malahan net income-nya, tetapi revenue-nya naik. Net income turun nih. Apakah ada operasi yang biaya operasi yang menggerus labanya? Kita lihat juga di sini ISAT. Untuk Indosat kita lihat ya. Nah, udah ada sinyal beli ya Indosat di bulan Juli. Dikonfirmasi juga bahwa garis MA10 itu sudah bersilangan dengan garis MA20-nya. Ini biasanya untuk ini ya, swing trade. Dan terbukti naik ya. Kemudian masih berpeluang untuk menutup di harga gap nih 7.800-an ya. Jadi berpeluang menurut gua memang sekarang kenaikan 2% lebih itu ditandai dengan jarum ya. Garis ke atas itu artinya belum mampu secara strong untuk naik. Tapi secara jangka menengah berpotensi menutup gap ini yang masih terbuka. Ini juga kenapa gua analisis karena masuk kategori di sini strong buy, kemudian kapitalisasinya juga besar dan volumenya juga besar, gitu ya. Nah itu gua cara memilihnya seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini terkait rekomendasi strong buy-nya apa, kemudian lihat kita pilih kapitalisasi yang besar dan kita lihat juga sinyal ya, sinyal. Nah, hati-hati di sini pernah ada sinyal jual ya. Kemudian di sini ada sinyal jual. Jika menembus harga 7.800-an, siap-siap untuk take profit karena sebelumnya ada sinyal jual di sini. Oh, seperti itu penjelasannya. Ya, sama. Karena kita lihat story-nya. Ketika menyentuh harga 6.300-an, ini ada rekomendasi beli. Kemudian ketika menembus harga 6.700-an, di sini ada rekomendasi jual juga. Nah, di sini juga keluar jual. Nah, itu secara historical pasti secara historical mirip seperti itu ya. Dan gap itu pasti tertutup, tinggal tunggu waktu aja. Kita menembus harga 7.800, siap-siap untuk take profit. Itu, menurut gua sampai situ. Kemudian, ISAT secara seasonality, eh, Oktober ya, sama. Di September, siap-siap kita serok, dan di Oktober kita silakan cuan lagi. Gitu, hati-hati, siap-siap ya untuk ISAT. Itu saja menurut gua, baik secara bandarmologi ataupun apa namanya asing, memang asing terhadap saham ISAP itu keluar 2 hari berturut-turut. Kemudian untuk ESA, malah akumulasi banyak ya. Itu saja mungkin ada dua emiten, ESA dan ISAT. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa.